Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Nisa Yumna Nur Sapitri dengan NIM 521091101. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran teknologi informasi dalam bidang arsitektur. Saat ini, perkembangan teknologi sudah berkembang pesat dari tahun ke tahun. Ada dampak positif dan ada juga dampak negatif dari perkembangan teknologi. Dalam dunia arsitektur, teknologi memegang peranan penting untuk memudahkan dalam menghitung biaya konstruksi, mendesain bangunan, dan masih banyak lagi. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dunia arsitektur telah terpengaruh dalam teknologi digital guna memudahkan dalam mendesain suatu bangunan dan mencari berbagai inovasi. Arsitektur adalah proses dan produk dari perencanaan, perancangan, dan konstruksi bangunan atau struktur lainnya. Dalam artian yang lebih luas, arsitektur mencakup merancang keseluruhan lingkungan binaan, mulai dari level makro, yaitu perencanaan kota, perencanaan perkotaan, arsitektur landscape, hingga ke level mikro, yaitu desain perabot dan desain produk. Arsitektur juga merujuk pada hasil-hasil proses perancangan tersebut. Arsitektur harus mencakup pertimbangan fungsi, estetika, dan psikologis. Kemudian, peran teknologi dalam bidang arsitektur menurut Staples 2005, yang pertama, sebagai alat bantu untuk mempresentasikan desain, yang kedua, sebagai alat bantu simulasi, yang ketiga, sebagai alat bantu evaluasi, yang keempat, sebagai jembatan antara proses perancangan ke tahap konstruksi, yang kelima, sebagai penerjemah informasi digital ke dalam proses pembangunan. Arsitektur sebagai desainer lingkungan binaan tentunya harus mempertimbangkan aspek-aspek kompleks seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. Penggunaan teknologi digital secara umum di Indonesia untuk saat ini hanya populer sebatas visualisasi model 3 dimensi virtual atau digital. Dengan keterbatasan yang ada, potensi penggunaan teknologi digital dalam bidang arsitektur masih belum sepenuhnya teraplikasikan. Pemanfaatan teknologi pada bidang arsitektur ada beberapa macam. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, pencarian data. Kemudian, pembuatan sketsa awal, perhitungan biaya konstruksi, inovasi desain, pengenalan pemanfaatan teknologi baru, presentasi, pembuatan gambar kerja, dan yang terakhir, pengarsipan karya desain. Kemudian, software-software pendukung dalam bidang arsitektur sangatlah berpengaruh untuk memudahkan kita dalam mendesain bangunan. Penggunaan software dalam arsitektur ada banyak macamnya, mulai dari sketsa biasa sampai yang tampak seperti nyata. Berikut ini adalah berbagai software yang digunakan dalam bidang arsitektur, ada berbagai macam. Yang pertama, AutoCAD. AutoCAD adalah perangkat lunak komputer CAD untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk. Yang kedua, 3 dimensi Studio Max sering digunakan sebagai software animasi, baik animasi arsitektur maupun grafis seperti animasi film. Kemudian, yang ketiga, Revit Arsitektur. Revit Arsitektur dimaksudkan untuk memungkinkan arsitek dan profesional bangunan lainnya merancang dan mendokumentasikan bangunan dengan menciptakan model 3 dimensi parametrik yang mencakup desain geometri dan non-geometris, serta informasi konstruksi yang juga dikenal sebagai pemodelan informasi bangunan atau BIM. Yang keempat, Archicad adalah software BIM terbaik yang dikembangkan oleh Graphisoft untuk arsitek yang bekerja di industri konstruksi, teknik, arsitektur engineering construction AEC, untuk merancang bangunan dari fase konseptual hingga fase konstruksi. Kemudian yang kelima, SketchUp. SketchUp adalah program komputer pemodelan 3 dimensi untuk berbagai aplikasi gambar seperti arsitektur, desain interior, arsitektur landscape, teknik sipil dan mekanik, desain film dan video game. Yang keenam, Punch.
Mesa adalah software yang mengkombinasikan kekuatan next-gen untuk menghasilkan desain dengan realistis dan sempurna, serta mengkombinasikan Lightworks yang memungkinkan penggunaannya dapat melakukan desain secara cepat meskipun dalam pengerjaan proyek yang cukup besar. Yang terakhir adalah Softplan. Softplan sendiri hampir sama dengan Autodesk Revit dalam kemampuannya untuk melakukan dokumentasi proyek yang sedang dikerjakan dengan adanya fitur kalkulasi dan estimasi penggunaan biaya real-time yang ada pada software ini. Nah, itulah beberapa software yang digunakan dalam arsitektur, dan masih banyak lagi software-software yang lainnya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.